enak stay out atau tinggal dengan majikan gitu ya. Kalau stay out itu kan bebas ya, pulang kerja bebas, kalian mau tidur, mau nungging, mau main HP. Nah kalau di rumah majikan otomatis apalagi maksudnya makan tidur semua di majikan itu kan. Kalau di rumah majikan tuh enaknya lebih aman gitu kan, tapi ya agak sedikit nggak bebas. Nah gitu. Nah kalau part time biasanya tidak seluruh TKW itu setiap liburnya menggunakan waktu part time-nya itu untuk kerja. Itu nggak, ada yang suka liburan, ada yang suka bolang, ada yang suka kuliner. Nah ini adalah seluruh kehidupan TKW di Hong Kong itu seperti ini. Ada yang stay out, ada yang tinggal dengan majikan, lebih aman, semua ditanggung majikan ada, dan banyak suka duka. Oke, misalnya ini stay out, ini yang khusus TKW gitu ya. Biasanya dari 100% job TKW yang stay out itu paling kalau di Hong Kong itu menurut saya itu 25%. Karena ini pemerintah juga nggak begitu menganjurkan banget gitu ya. Dan stay out itu misalnya kayak orang kerja harian gitu ya, maksudnya kayak orang kerja kantoran juga berangkat pagi, tapi bedanya kalau stay out TKW itu berangkatnya misalnya jam 7 biasanya, jam 7 harus sudah nyampe rumah majikan dari kontrakannya gitu, dan misalnya pasti pulangnya jam 9. Kalau jam 10 mungkin misalnya kalau di rumah majikan itu ada acara tertentu gitu ya, misalnya ada party atau lagi ada lemburan. Biasanya kalau soalnya di atas jam 10 itu bahaya gitu ya, di Hongkong itu bahaya juga lah. Itu di Hongkong memang ada juga istilah stay out dan ada juga istilah part time. Kalau part time ini beda ya, part time ini biasanya dikerjakan di hari libur. Mereka itu sama juga mencari uang tambahan. Part time itu kerjanya dibayar per jam. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kalau di Hongkong itu kan ada juga yang majikan itu menyuruh TKW-nya stay out. Oke guys, apa itu stay out? Dan tapi di Hongkong ini tidak semua TKW itu stay out ya. Karena stay out itu ini mungkin majikan itu nggak mau rumahnya ditempati oleh TKW. Ada juga yang stay out itu dikontrakan oleh majikannya. Nah kalau itu sih enak ya, maksudnya jadi kita sebagai TKW nggak usah bayar kontrakan. Kan ngontrak di Hongkong itu mahal ya guys ya, mahal. Sehari itu bisa $100 itu hanya untuk tidur doang ibaratnya, dan itu pun kamarnya itu biasanya bukan satu kamar untuk satu orang. Biasanya kan kalau di Hongkong itu kamarnya tingkat-tingkat itu ya. Nah biasanya satu kamar untuk 2 orang gitu ya. Itu kalau misalnya yang bayar sendiri. Kalau yang dibayarkan majikannya mungkin satu kamar untuk sendiri gitu, enak gitu ya. Dan biasanya kalau stay out itu ada juga yang majikan ngasih uang makan. Nah itu enak ya, kalau itu udah kerja bulanan dapat gaji juga, berarti kan gajinya itu bersih gitu ya. Kalau stay out kontraknya dibayarin, makan pagi siang malam ya, sama juga sarapan, makan siang makan malam dijamin majikan semua, maksudnya dikasih uang semua, uang makan dan uang kontrak, itu enak gitu ya. Tapi ada juga yang semua itu juga tergantung nasib juga sih ya. Ada juga yang stay out tapi makan itu sendiri, bayar kontrak sendiri. Nah itu sih kalau mau nggak mau, itu kalau misalnya kalian udah saya pengen majikan yang stay out. Stay out itu artinya tidak tidur di rumah majikan. Intinya itu kayak orang kerja gitu, berangkat pagi pulang malam. Kalau di Hongkong pulang malam ya jam 9 biasanya kalau stay out ya. Kalau jam 10 ya mungkin pasti itu ada lemburan atau apa gitu ya.
Tapi kan tetap harus jaga diri juga ya, karena di Hongkong juga apa ini ya, banyak juga orang jahat gitu ya. Kalau sampai jam 10 malam gitu, sampai itu kan kayaknya berbahaya sekali gitu kan. Juga banyak orang mabok di jalan gitu kalau di Hongkong itu seperti itu. Nah misalnya biasanya antara rumah majikan dengan ngekosnya yang dimanakan, ngekosnya itu biasanya nggak jauh banget gitu kan. Kalau jauh banget itu kan juga sayang juga di transport, di naik kereta, naik bis ataupun naik siupa, minibus gitu kan, juga itu juga harus uang sendiri kalau stay out ya. Mungkin majikan emang membayar kontrakannya gitu, tapi kan untuk ke rumah majikannya itu kan tetap harus pakai kendaraan biasanya, walaupun deket itu kan. Kalaupun yang mau jalan ya mungkin nggak apa-apa gitu ya, biasanya seperti itu. Nah itu kan sama juga plus minusnya stay out. Nah kalau stay out itu lebih enjoy itu kalau misalnya malam minggu gitu ya. Malam minggu kan minggunya libur, jadi kan bisa bangun siang gitu ya, terus bisa pulang terserah kamu karena ini waktu libur. Nah sedangkan kalau tidak stay out, kalau tinggal dengan majikan itu kan, itu pulang libur itu nggak boleh telat. Biasanya itu majikan yang menentukan gitu ya. Majikan itu biasanya kamu jam 9 harus udah di rumah, atau ada yang jam 8 udah di rumah, jam 8 malam itu, atau bahkan juga ada yang jam 6 harus udah nyampe di rumah. Biasanya itu semua tergantung majikan gitu. Nah itulah plus minusnya stay out. Kalau stay out itu bisa dikatakan lebih bebas karena kan selesai pulang misalnya jam 9 pulang kan ya, mungkin kalian bisa refreshing sambil jalan-jalan dulu gitu kan juga. Tapi ya harus on time, paginya nggak boleh telat. Kalau telat pasti kalian akan dimarahi atau misalnya kena sanksi potongan gaji juga. Harus on time itu kalau stay out. Oke guys, antara stay out dan stay itu berasal dari kata stay itu kan bahasa Inggris ya, dari kata tinggal, out itu keluar. Nah stay out artinya itu berarti bekerjanya, tidurnya di luar rumah majikan atau di kontrak atau ngekos atau kontrak gitu ya. Di Hongkong juga ada istilah ngekos, kontrak gitu ya. Dan bahkan juga ada kontrakan yang khusus untuk menyediakan para TKW. Biasanya kontrakan-kontrakan itu disewa para TKW itu biasanya kalau yang misalnya kalau setiap libur kan di Hongkong itu setiap minggu pasti libur ya TKW. Nah biasanya mereka ada yang memanfaatkan waktu-waktu libur itu untuk bisnis gitu ya. Misalnya untuk pijet atau facial gitu, atau bahkan zumba, senam gitu ya. Biasanya mereka itu yang otak-otak bisnis gitu ya, biasanya seperti itu. Mau buka pijet atau kursus gitu ya, mereka ada yang mengadakan kursus jahit, kursus rias. Ada juga yang ngekos gitu ya. Ada juga yang misalnya saya tunggu visa gitu ya. Tunggu visa itu kan biasanya gini ya, saya sudah finish 2 tahun ini. Nah terus saya nggak pulang Indonesia. Nah saya ingin menunggu visa saya turun di Hongkong saja, nggak usah pulang Indonesia. Nah biasanya kalau menunggu visa itu kan biasanya itu yang cepat itu biasanya 2 minggu 14 harian, ada juga yang 10 hari. Nah biasanya kalau yang lebih dari 2 minggu nunggu visa itu biasanya kalau zaman dulu atau ini bukan zaman pandemi gitu, itu biasanya kalau nunggu visa ada yang ke Makau. Anak-anak Hongkong itu nunggu visa ke Makau, kalau enggak ke Cina gitu. Nah biasanya ke Cina pun kalian harus beli visa dulu, ke Makau juga harus beli visa dulu. Dan itu diizinkannya visa, misalnya saya nunggu visa di Makau gitu kan, pasti lewat kantor imigrasi. Itu tergantung kantor imigrasinya setuju atau tidak. Kalau kalian misalnya kantor imigrasinya tidak setuju, ditolak, berarti kalian nggak boleh tunggu visa di Makau. Kalau di Makau udah nggak boleh, apalagi kita tunggu Makau di Cina daratan, itu dekat dengan Hongkong ya, cuma setengah jam naik kereta gitu ya, antara 25 menitan lah ya, hampir paling lama setengah jam. Itu kayak di Shenzhen,
Itu kalau di Shenzhen Cina daratan itu, dan itu pun biasanya mereka itu ada kayak mes gitu ya, ada juga kayak mes, ada juga yang misalnya di Macau atau di Cina itu bekerja. Maksudnya agent itu biasanya kan setiap agensi itu punya mes atau punya channel-channel orang yang membutuhkan anak-anak yang nunggu visa ini part time bekerja gitu. Nah kalau bekerja di Hong Kong, maksudnya di Hong Kong, bukan di Hong Kong, di Cina ataupun di Macau itu biasanya kan sama juga itu dikatakan part time. Nah itu bisa dapat duit juga kalau kalian bisa memanfaatkan. Dan itu selain memanfaatkan juga kalau ada yang mau, biasanya kan orang-orang itu kan juga ada yang mau ada yang enggak gitu ya. Dan lumayan juga sih duitnya, misalnya daripada kalian nunggu visa cuma makan tidur di mes atau di mes dari agensi, itu kan juga mungkin sayang gitu kalau ada yang, biasanya ada yang seperti itu. Nah itu kos-kosan di Hong Kong itu seperti itu. Kalau di Hong Kongnya itu, kalau di Macau sama di Shenzhen, maaf ya. Nah kalau di Hong Kongnya sendiri biasanya anak-anak yang tunggu visa itu ada yang ngekos 1 minggu, paling lama itu 2 minggu lah. Nah itu biasanya kalau khusus anak yang nunggu visa, kos-kosan di Hong Kong ini kos-kosan khusus TKW ya, bukan kos-kosan rumah orang untuk orang Hong Kong misalnya yang belum punya rumah. Ngontrak dulu itu beda ya, sempit. Dan biasanya itu ada yang beragam sih, ada yang seharinya $50, sehari $50 loh guys yo. Itu free-nya itu biasanya free via wifi, juga ada mungkin ada gratisan makanan, biasanya ada seperti itu. Ada yang $50 cuma makan tidur di situ. Tapi kalau di Hongkong ada yang full AC kayak gitu juga, ada yang makan sendiri, ada yang free, itu tergantung yang punya kos tersebut. Oke guys, nah ini kalau part itu dari kata ini kan bahasa Inggris ya, singkat gitu ya. Time itu waktu, jadi kerja paruh waktu gitu. Nah biasanya kalau part time itu ini dilaksanakan di hari libur TKW gitu ya. Dan ini pun sebenarnya sih nggak boleh sih, tapi mereka juga pandai cari aman gitu ya, memanfaatkan waktu libur gitu ya untuk cuan, cari uang. Nah biasanya kalau part time ini orang-orang atau TKW yang suka part time ini pelit, maksudnya pelit, jangan dikasihkan ke orang lain. Nah biasanya mereka juga punya channel-channel khusus, misalnya teman yang punya majikan saya itu punya rumah atau punya kos-kosan atau punya toko gitu, atau bahkan rumah sendiri, tapi dia itu nggak mau punya TKW, nggak mau punya domestic helper gitu. Jadi mereka itu memanfaatkan, misalnya tolong dong bersihkan rumah saya gitu 5 jam atau 6 jam gitu. Biasanya seperti itu ya, nggak seharian full gitu. Biasanya 4 jam, 6 jam, atau bahkan yang kamu 3 hari part time ya di rumah saya, ada yang seperti itu. Biasanya mereka juga mempunyai hubungan, misalnya saya biasanya ke agensi juga ada, biasanya ada yang sesama TKW gitu ya. Nah kalau yang mereka ngambilnya 1 hari atau bahkan 3 hari gitu, tapi itu mereka nggak tidur di rumah tersebut gitu ya, karena namanya part time kan, kerja separuh waktu gitu. Nah biasanya kalau part time itu ada yang per jam, ada juga yang harian. Ini kalau harian, kalau misalnya yang udah 3 hari 4 hari gitu ya, itu tergantung orang atau bos tersebut yang menyewa tenaga kamu gitu ya. Tergantung mereka mau bayar berapa, itu kalian nggak boleh ini ya, nggak boleh saya harus digaji 1 jam $100, saya harus 1 jam $200. Itu kalian kalau part time itu separuh bayar, itu kalian nggak boleh ngarani, nggak boleh misalnya saya harus digaji segini 2 jam 1 jam, itu nggak boleh. Itu terserah majikan, para bos-bos gitu ya. Nah ada plus minusnya ya juga. Misalnya kalau plusnya itu yang misalnya mendapatkan part time itu orang baik, biasanya kan dapat
dapat gajinya itu malah bisa 1 bulan gaji TKW gitu, ada yang seperti itu kalau misalnya orang yang kaya banget itu ya. Dan part time itu biasanya kerjanya juga macam-macam ya, ada yang part time itu kerjanya disuruh ngelap doang gitu, ada yang bersih-bersih, ngepel, cuci toilet, dan merapikan, yang intinya itu bersih-bersih rumah. Ada juga yang part time itu disuruh masak juga ada juga yang part time itu disuruh jaga orang tua atau jaga bayi atau jaga anak itu, karena mungkin mereka itu biasanya ada juga yang karena TKW-nya libur, terus mereka orang-orang sibuk semua, terus hari Minggu harus ada yang jagain orang tuanya atau bayinya atau anaknya, seperti itu part time. Nah banyak sekali. Nah kalau anak-anak part time ini di Hongkong menurut saya 50% ya. Kalau stay out itu menurut saya hanya 25% majikan yang menginginkan TKW stay out. Nah kalau part time ini kan dilakukan hari Minggu gitu, di hari-hari libur gitu biasanya, atau biasanya dilaksanakan anak-anak yang nunggu visa di Hongkong gini ya. Nah begitu, seperti itu. Nah biasanya itu mereka cari tambahan dengan cara seperti itu gitu ya. Ada juga yang part time di toko-toko Indonesia gitu juga ada ya. Misalnya ada toko Indonesia yang setiap minggu itu kan biasanya kalau minggu kan anak-anak semua pada libur, jadi toko-toko Indonesia, restoran Indonesia itu butuh tenaga ekstra gitu kan, untuk membantu cuci piring ataupun memasak masakan Indonesia, ataupun membantu melayani gitu ya. Kayak di restoran kan banyak toko-toko Indonesia itu kan kalau minggu itu full anak-anak libur, jadi kan butuh tenaga untuk ada yang melayani, ada yang bungkusi gitu, ada yang masak, seperti itu.